مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khutbah tentang pentingnya zikir dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Ayat ini menekankan bahwa mengingat Allah adalah kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman. Zikir adalah bukti keikhlasan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah, yang menghadirkan ketenangan dalam hati, bahkan di tengah kesulitan hidup. Jamaah yang berbahagia, zikir bukan hanya mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, atau takbir, tetapi juga mencangkup segala bentuk kebaikan yang kita lakukan demi mencari ridho Allah. Dalam zikir, kita menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan setiap perbuatan kita adalah dalam pengawasan. Kita menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan setiap perbuatan kita ada dalam pengawasannya. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan yang mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa zikir merupakan sumber kehidupan bagi jiwa. Hati kita menjadi tenang dan hidup saat kita mengingat Allah. Sebaliknya, hati yang lalai dari mengingat Allah akan terasa gersang dan mati, serta mudah digoda oleh setan untuk melakukan keburukan. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk senantiasa mengingat Allah, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah bentuk zikir yang paling utama. Sholat mengajarkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Dengan menjaga sholat, kita senantiasa terhubung dengan Allah dan mengingatnya setiap hari. Mengisi waktu luang dengan zikir sederhana. Ketika berada di perjalanan, bekerja, atau beristirahat, kita bisa berzikir dengan lafaz-lafaz sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang penuh dengan petunjuk. Dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kita akan semakin dekat dengan mengingat Allah. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat adalah jalan yang menjauhkan kita dari mengingat Allah. Oleh karena itu, setiap kali kita menjauhi maksiat, kita seolah mengingat Allah dengan tidak melanggar aturannya.
Jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat Allah bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga membawa kebaikan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika hati selalu ingat kepada Allah, kita akan menjadi selalu sabar, ikhlas, dan bijaksana dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berusaha untuk memperbanyak zikir dan senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita dalam ketaatan kepadanya dan memberikan kita kekuatan untuk terus berzikir dan berbuat kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.